Interaktif Lintas Makassar Pagi untuk kesempatan hari ini kita akan coba membahas ya, mengukur kepatuhan ASN setelah cuti bersama. Kita akan bersama dengan narasumber kita ada Bapak Profesor Dr. Faisal Halim. Beliau adalah pengamat kebijakan publik Sulsel. Kita akan coba perbincangkan ini seperti apa sebenarnya ukuran kepatuhan dari aparatur sipil negara setelah cuti bersama. Dan pendengar, hadir juga informasi tadi dari reporter RRI Makassar ya, ini mengenai jumlah kehadiran aparatur sipil negara ASN yang cukup tinggi, khususnya di hari pertama usai cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah. Di mana pendengar, hari pertama kerja ini pasca cuti Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah ya, yang diberlakukan oleh pemerintah pusat, kehadiran pegawai aparatur sipil negara khususnya di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dikatakan cukup tinggi pendengar. Dan hal itu juga sudah dibenarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Sulawesi Selatan ya, Bapak Imran Jauzi, di mana usai apel pertama cuti Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah tepatnya kemarin ya, di 9 Mei 2022, kendati kehadiran pegawai ASN ini tidak sampai 100%, namun secara umum kehadiran pegawai ini dikatakan cukup tinggi untuk tahun 2022 ini. Dan Bapak Imran Jauzi juga ini sudah menuturkan pendengar bahwa faktor cuti ya serta sakit adalah salah satu penyebab kehadiran pegawai lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak sampai 100%. Sehingga beliau menghimbau agar ASN ini terus meningkatkan kedisiplinannya selama bekerja agar program kerja Gubernur Sulawesi Selatan ini berjalan sesuai dengan harapan. Dan kita akan coba perbincangkan ya di dialog interaktif Lintas Makassar Pagi ini ada dua narasumber kita nantinya yang coba kita sapa ya untuk berbincang bersama terkait mengukur kepatuhan ASN setelah cuti bersama. Selain Bapak Profesor Dr. Faisal Halim, pengamat kebijakan publik Sulsel, kita juga akan coba perbincangkan dengan Bapak Nur Ilham. Beliau adalah Kepala Bidang Kinerja Badan Kepegawaian Daerah BKD Sulawesi Selatan. Dan inilah pendengar yang akan kita bahas bersama, dan sebentar juga kami akan mengundang partisipasi Anda untuk bergabung ya secara live di dialog interaktif Lintas Makassar Pagi melalui line telepon kami di 0821 3333940 bersama saya Arti Alfian. Dan baiklah, sudah terhubung ya di pagi hari ini narasumber kita ada Bapak Nur Ilham. Beliau adalah Kepala Bidang Kinerja Badan Kepegawaian Daerah BKD Sulawesi Selatan. Kita menyapa, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nur Ilham. Assalamualaikum, selamat pagi juga. Sehat Pak dari ya? Nur Ilham di BKD Provinsi, Alhamdulillah sehat-sehat. Sebelumnya ini kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Pak Nur Ilham. Sekaligus juga saya sampaikan mohon maaf lahir batin untuk semua pemirsa RRI. Nah, di kebersamaan kita di dialog interaktif Lintas Makassar Pagi kita coba perbincangkan ini Pak Nur Ilham terkait mengukur kepatuhan ASN setelah cuti bersama. Seperti yang kita ketahui bersama ini kan lumayan panjang ya Pak Nur Ilham, cuti atau libur panjang yang diberikan oleh pemerintah kepada aparatur sipil negara, dan kemarin ini tepatnya di hari Senin 9 Mei sesuai dengan aturan seluruh ASN ini sudah harus masuk kerja ya Pak Nur Ilham. Nah, bagaimana ini Anda melihat tingkat kepatuhan ASN setelah cuti bersama yang boleh dikatakan lumayan panjang ini Pak Nur Ilham? Oke, terima kasih Mbak. Perlu kami sampaikan bahwa kalau kami di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, alhamdulillah dapat dikatakan bahwa 99% kepatuhan ASN itu sudah bagus, karena memang kami di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu sangat intens mengejar namanya kepatuhan kinerja dan kedisiplinan. Sehingga pada hari pertama kerja itu kami sudah masuk semuanya.
seperti itu. Karena akan ada apel pagi yang dipimpin langsung oleh Pak Gubernur dan disidak langsung oleh pimpinan OPD. Seperti itu, Mbak. Jadi ada sidak ya yang dilakukan ya Pak Nur Ilham ya? Iya, seperti itu. Dan kami langsung dilakukan sidak dan di cross check absensinya dan istilahnya itu diuji petik. Misalnya nama saya Nur Ilham itu ada tidak orangnya? Di sini ada tanda tangannya, seperti itu. Oh, kalau misalnya tidak ada berarti ini tanda tangannya palsu, misalnya seperti itu. Jadi meskipun ada tanda tangan tetapi orangnya tidak hadir, dianggap tidak hadir juga ya Pak Nur Ilham? Iya. Jadi ada di cross check, di uji petik namanya ya, di uji petik apakah memang orangnya ada atau tidak ada. Seperti itu. Jadi sesuai dengan data ini yang sudah disebutkan oleh Pak Nur Ilham tadi, tingkat kepatuhan khususnya ASN di Pemprov Sulsel ini sudah mencapai 99%. Kalau 1%-nya ini yang Pak, yang 1%-nya itu mungkin karena belum sempat arus balik ke Makassar, karena ada juga yang harus menggunakan pesawat terbang, sementara pesawat terbang yang harus menuju ke Makassar itu tidak on time setiap saat, setiap waktu, sehingga dia menunggu penerbangan di hari berikutnya, seperti itu, Mbak. Jadi memang ada alasan-alasan ya yang dikemukakan oleh 1% lah dari ASN lingkup Pemprov Sulsel yang tidak hadir kemarin. Iya, dan itu dibenarkan karena memang kami ada surat edaran juga menyatakan bahwa paling lama 3 hari setelah cuti bersama itu diberikan range waktu yang bisa ditolerir untuk tidak masuk kerja kalau misalnya arus mudiknya lagi padat, seperti itu. Arus balik maksud saya. Jadi ada range waktu ditolerir yang diberikan ya dari aturan dari pemerintah ini terkait ASN yang tidak masuk kerja. Jadi pemerintah provinsi. Jadi Pak Gubernur mengeluarkan Pak Gubernur mengeluarkan surat edaran itu bahwa 3 hari maksimal waktu tolerir untuk ASN Pemprov, diberikan waktu untuk mengatur arus baliknya ke Makassar. Jadi masih ada besok ya di 11 Mei Pak Nur Ilham. Tapi setelah kami lihat pantauan absensi baik manual maupun elektronik itu ternyata sudah hadir semuanya, Mbak. Sudah hadir semua. Iya. Jadi meskipun ini kemarin di hari pertama masuk kerja ASN yang tidak masuk ini tetap ditolerir ya Pak dan tidak diberikan sanksi seperti itu ya? Tidak diberikan sanksi karena memang ada edaran bahwa kami berikan kesempatan maksimal 3 hari. Tapi ternyata mereka menggunakan itu bukan karena keteledoran atau memang kesengajaan, tapi karena memang faktor situasi daerahnya masing-masing yang tidak memungkinkan untuk tepat waktu balik ke Makassar, seperti itu, Mbak. Nah, Pak Nur Ilham, Kemenpan RB ini kan juga sudah setuju ya, sesuai dengan edaran bahwa ASN ini boleh WFH. Nah, apakah Pemprov juga melakukan ini, Pak Nur Ilham? Kami melihat kondisi di Pemprov Sulsel belum urgent kami terapkan itu karena melihat aktivitas di Pemprov Sulsel itu tidak seperti di pemerintah pusat atau mungkin pemerintah provinsi yang lainnya atau kabupaten kota yang lainnya yang mungkin lebih crowded daripada Pemprov Sulsel. Jadi kami belum bisa follow up apa yang diminta oleh Kemenpan RB. Meskipun sebenarnya aturannya edarannya sudah ada, tetapi dilihat dari kondisi di lapangan juga ya, khususnya di Pemprov Sulsel ya Pak. Karena kami juga berpertimbangkan bahwa pandemi COVID itu untuk Pemprov Sulsel sudah sangat landai sehingga kami berkesimpulan bahwa sebaiknya kita melakukan tatap muka di kantor. Jadi lebih baik bekerja di kantor, seperti itu, Mbak. Jadi boleh dikatakan ini tingkat kepatuhan atau kedisiplinan ASN lingkup pemerintah Sulsel di tahun 2022 ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya, Pak Nur Ilham ya? Sangat bagus, sangat bagus, Mbak. Baik, dan kami juga mengundang partisipasi Anda pendengar untuk berpartisipasi bersama dengan kami ya di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi di hari ini ya, hari Selasa 10 Mei 2022 terkait topik kita pendengar, mengukur kepatuhan ASN aparatur sipil negara setelah cuti bersama. Line telepon di 0821 3333 9440 ini bisa Anda gunakan dan di nomor yang sama
Anda juga bisa berikan tanggapannya ya melalui WhatsApp Pro 1 RRI Makassar. Sudah bersama dengan kami ini Bapak Nur Ilham, Kepala Bidang Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dari BKD Sulawesi Selatan. Nah Pak Nur Ilham, apakah saat ini kan ada batas tolerir 3 hari yang sudah disebutkan oleh Pak Nur Ilham. Namun hari ini semua sudah berjalan ya dalam proses pelayanan masyarakat ya Pak Nur Ilham dari hasil pantauan Anda. Iya, hari ini tadi sudah saya sampaikan bahwa setelah kami pantau absensi manual maupun elektronik itu ternyata sudah masuk semua bekerja. Baiklah, kita terima dulu ya Pak Nur Ilham, pendengar kita yang ingin bergabung bersama dengan kita. Kita menyapa pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Iya, assalamualaikum, selamat pagi. Dari siapa ini? Iya, dari siapa di mana ini? Dari Toraja Utara. Dari siapa? Dari siapa Pak? Dari Toraja Utara. Dari Pak Jos di Toraja Utara. Silakan Pak Jos, kita bersama dengan Pak Nur Ilham ini, Kepala Bidang Kinerja BKD Sulawesi Selatan. Silakan Pak Jos. Terima kasih, selamat pagi. Ya, saya ingin tahu sedikit jumlah pegawai seluruh Sulawesi Selatan. Jumlah pegawai? Sudah berapa persen yang masuk selama hari kedua ini? Ya, kalau jumlah pegawai di kebutuhan masuk kerja kurang 12. Dengan cara apa mengukurnya? Oke, itu saja karena Pak Jos. kita situasi sekarang ini, ini masih ada faktor lain pengaruhi kepatuhan seperti COVID itu. Banyak faktor ya. Oke. Ya, kira-kira tingkat ukurannya kita mau ukur dengan cara kepatuhan itu. Terima kasih Pak Jos. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Jos di Toraja Utara. Langsung ini Pak Nur Ilham. Sebenarnya tadi sudah diinformasikan ya, kalau ini 99% ya Pak Nur Ilham. Iya. Kemarin Senin. Dan hari ini sudah 100% semuanya. Iya, dapat dikatakan seperti itu karena berdasarkan absensi manual dan elektronik yang masuk ke kami sudah 100% masuk. Karena ada juga teman hari ini yang dari Sulawesi Tenggara mudik kemarin, hari ini juga sudah masuk yang dari BKD. Jadi memang sekarang sudah tidak didapatkan lagi absensi yang kosong dan tidak ada lagi alasan A, B, dan C seperti itu ya. Iya. Lantas bagaimana ini kinerja dari khususnya di Pemprov Sulsel ini, mengingatkan kita masih berada di masa pandemi COVID-19 ini Pak Nur Ilham. Apakah pelayanannya masih tetap jalan atau seperti apa? Ada kebijakan-kebijakan lain yang akan diambil? Ya, kami melihat saja nanti kondisi kalau misalnya pandemi COVID ini masih tetap memakan banyak korban misalnya atau lagi PPKM begitu ya. Berarti kami harus mengatur ulang jadwal kehadiran teman-teman di kantor. Tapi untuk sementara sampai hari ini kami melihat bahwa belum saatnya kami harus WFH seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti juga edaran yang sudah diberlakukan oleh Kemenpan RB untuk ASN boleh WFA ini sesuai dengan kondisi nanti di lapangan ya, Pak Nur Ilham. Ya, itu sangat fleksibel dan bisa jadi kalau memang pandemi COVID ini masih tetap ada banyak pasien. Ya, pasti kami akan melakukan sesuai dengan edaran Kemenpan RB. Jadi tetap dilakukan pengawasan dimulai dari hari pertama cuti bersama ya, masuk kerja ya. Kami senantiasa melakukan koordinasi dengan teman-teman yang dari pelayanan kesehatan, karena pelayanan kesehatan kan itu pasti tahu persis bahwa sekian pasien yang masuk di rumah sakit dengan gejala COVID-19, kemudian bagaimana yang harus kami lakukan tindak lanjutnya seperti itu, Mbak. Jadi intinya hari pertama kerja pasca cuti Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, pegawai lingkup Pemprov Sulsel ini 99%, namun per hari ini di Selasa 10 Mei 2022 sudah mencapai 100% ya,
Pak Iya, Nur Ilham. betul. Ya, ada harapan Iya. mungkin yang ingin disampaikan kepada seluruh ASN lingkup pemerintah Sulawesi Selatan ini menyikapi masa cuti bersama atau libur panjang yang sudah selesai begitu terkait pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pak Nur Ilham. Iya. Harapan saya mungkin tetap menjaga prokes, mengikuti prokes yang diterapkan oleh pemerintah, dan kita tetap harus selalu mengedepankan pelayanan ke masyarakat, bahwa pelayanan itu adalah merupakan ibadah. Iya. Baik. Terima kasih kalau begitu waktunya Pak Nur Ilham, Kepala Bidang Kinerja Badan Kepegawaian Daerah BKD Sulsel sudah berbincang bersama kami ya. Mbak. Sehat selalu Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, perbincangan kita dengan narasumber kita ada Bapak Nur Ilham ya. Beliau adalah Kepala Bidang Kinerja Badan Kepegawaian Daerah BKD Sulsel yang sudah bersama kita ini berbincang terkait topik kita mengukur kepatuhan ASN setelah cuti bersama. Dan dari hasil perbincangan kita ini kita ketahui bersama ya, ada 3 hari yang ditolerir ya, ini kebijakan di lingkup Pemprov Sulsel dari mulai Senin 9 Mei 2022 hingga esok hari di hari Rabu 11 Mei 2022. Namun di hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama itu 99% pegawai atau ASN ini sudah hadir. Dan per hari ini pendengar, dari hasil informasi yang sudah disampaikan tadi ya, di 10 Mei 2022 semua ASN lingkup pemerintah Sulawesi Selatan ini sudah hadir sebanyak 100% dan pelayanan kepada masyarakat ini sudah mulai dijalankan. Dan tadi juga sudah diinformasikan bahwa sesuai dengan edaran ya dari Kemenpan RB yang menyetujui bahwa ASN ini boleh WFA, namun untuk kondisi yang ada ya di lapangan khususnya di Pemprov Sulsel ini belum diberlakukan WFH, namun tidak menutup kemungkinan ya tetap dalam pantauan sesuai dengan kondisi yang ada pendengar. Dan sebentar kita akan bahas kembali kebersamaan kita di dialog interaktif Lintas Makassar Pagi dengan topik mengukur kepatuhan ASN setelah cuti bersama dengan narasumber lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi 94,4 FM. Pro 1 RRI Makassar.
5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Will you ever allow complete freedom of the press? Never. Because it is revolution. Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan. Bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Who is the boss of Indonesia? It is President Sukarno. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau, dikelilingi lautan, membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Have you given any thought to perhaps someday when you are no longer Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya, sampai rahasia-rahasia politik sang presiden. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang masih terus setia bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi hari ini pendengar, hari Selasa ya, di 10 Mei 2022. Dan masih membahas topik kita di pagi hari ini, mengukur kepatuhan ASN setelah cuti bersama. Dan tadi kita juga sudah berbincang pendengar dengan narasumber kita yang pertama tadi ya. Ada Bapak Nur Ilham, beliau adalah Kepala Bidang Kinerja Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan dari hasil informasinya tersebut ini kita mendapat informasi kalau di hari pertama masuk kerja, tepatnya di hari Senin ya, setelah cuti bersama, ini tingkat kedisiplinan kepatuhan ini mencapai 99%. Dan adapun sisanya 1% itu karena kondisi-kondisi yang terjadi yang memang tidak memungkinkan untuk ASN bisa hadir tepat waktu. Namun di hari ini 10 Mei 2022 yang masih dikategorikan sebagai 3 hari ya, hari yang ditolerir khususnya dari Pemprov Sulsel, kebijakan dari Pemprov Sulsel ini di hari kedua ASN yang masuk ini sudah mencapai 100% dan sudah mulai beraktivitas melayani masyarakat pendengar. Dan sebentar kita akan coba bahas kembali ya dengan narasumber kami berikutnya, ada Bapak Profesor Dr. Faisal Halim ya. Beliau adalah pengamat kebijakan publik Sulsel. Kita akan bahas bersama bagaimana sebenarnya tingkat kedisiplinan ASN atau aparatur sipil negara. Nah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami juga mengundang partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami ya. Di line telepon kami
di 082133339440 yang ingin bergabung memberikan komentarnya silahkan ya. Dan di nomor yang sama ini Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda melalui WhatsApp Pro 1 RRI Makassar ataupun di kolom chat, karena saat ini kami sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga YouTube RRI Makassar pendengar. Nah, tadi di opini publik Lintas Makassar pagi ini sudah banyak yang berpartisipasi memberikan komentarnya. Khususnya tadi ya ada Pak Edi yang ada di Kota Makassar dengan Ibu Sofi yang ada di Goa tadi sudah menginformasikan perlu adanya ketegasan ini terhadap aturan-aturan sehingga pada saat ASN ya sesuai dengan aturan itu masuk kerja memang tidak ada lagi alasan A, B, dan C tetapi langsung diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Katanya tadi rule-nya sudah jelas, aturannya juga sudah jelas. Jadi semua itu harus diikuti. Jadi perlu adanya ketegasan ya. Selain itu juga tadi komentar lain di opini publik Lintas Makassar pagi ada juga Ibu Yani yang ada di Kota Makassar sudah menginformasikan kalau sebenarnya ada banyak kondisi yang membuat para ASN ada yang tidak masuk di hari pertama kerja kemarin Senin 9 Mei 2022 pendengar, dan itu pun juga tadi sudah dibenarkan ya oleh Pak Nur Ilham, Kepala Bidang Kinerja Badan Kepegawaian Daerah BKD Sulsel yang tadi juga sudah memberikan informasinya. Ada kondisi-kondisi yang boleh dikatakan darurat yang memang tidak memungkinkan untuk ASN hadir tepat waktu. Tetapi akhirnya di hari kedua masuk kerja 10 Mei 2022 100% ASN lingkup Pemprov Sulsel ini sudah dinyatakan hadir semua. Dan kita masih akan mencoba terus menghubungi narasumber kita ya. Yang berikutnya pendengar ada Bapak Profesor Dr. Faisal Halim ya. Beliau adalah pengamat kebijakan publik Sulawesi Selatan untuk berbincang bersama dengan kita di sini di dialog interaktif Lintas Makassar pagi pendengar hari Selasa 10 Mei 2022. Nah, selain informasi tadi dari reporter Kristianto yang sudah menghadirkan informasinya terkait hari pertama kerja, jumlah kehadiran aparatur sipil negara ASN ini dikategorikan sudah cukup tinggi pendengar. Selain itu ada juga informasi lainnya dari reporter Sarifudin ya. Kita ke Jati Sulsel di mana aparatur sipil negara ASN yang mendapat libur bersama Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah namun diwajibkan masuk kerja atau berkantor di hari pertama dan 3 hari berikutnya pasca libur bersama. Dan kewajiban masuk kantor ini pasca libur bersama Lebaran bagi ASN pendengar, maka diancam sanksi tegas dari instansinya. Dan jika terbukti mangkir atau tidak masuk kantor ya. Dan untuk memastikan semua pegawai Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tidak ada yang mangkir masuk kerja di hari pertama pasca libur bersama Lebaran, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Febrianto SHMH memimpin langsung apel siaga di hari pertama masuk kerja ya. Dan hal itu sudah diungkapkan oleh Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Sulsel. Menurutnya pendengar, pimpinan Kejaksaan Tinggi Sulsel masih akan melakukan pengecekan kehadiran pegawai jajaran Kejati Sulsel dalam 3 hari kerja pasca libur bersama untuk memastikan bahwa semua pegawai tidak ada yang mangkir masuk kerja. Dan hadir juga informasi dari reporter Suryani Arifin ya dari Kabupaten Bone ini pendengar, di mana Bupati Bone ini juga sudah menginstruksikan ya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bone agar melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap aparatur sipil negara di hari pertama masuk kerja pasca libur Lebaran 2022. Dan Bupati Bone Andi Fasar Mahdin Pajalangi mengatakan bahwa apabila terdapat pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan sakit dan surat keterangan lainnya, maka akan diberikan sanksi tegas, yakni dilakukan penundaan gaji tambahan penghasilan pegawai TPP selama sebulan. Dan hal ini dilakukan ya menurut Bupati 2 periode ini agar ASN tetap disiplin dan juga bertanggung jawab atas pekerjaannya di hari pertama masuk kerja. Sementara itu pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Andi Islamuddin langsung melakukan sidak
terhadap ASN di lingkup Sekretariat Pemerintah Kabupaten Bone dan tidak menemukan adanya aparatur sipil negara ASN yang tidak masuk kerja di hari pertama kerja usai libur panjang atau cuti bersama Lebaran 1443 Hijriah. Andi Islamuddin juga berharap ya agar aparatur sipil negara di hari pertama masuk kerja pasca libur Lebaran, ASN harus tetap fokus dan patuh terhadap pekerjaannya. Anda masih bersama kami pendengar di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi di kesempatan hari ini, hari Selasa 10 Mei 2022. Dan kami sudah bersama dengan narasumber kami berikutnya, ada Bapak Profesor Dr. Faisal Halim, pengamat kebijakan publik Sulsel. Kita menyapa, Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya ini kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Prof Faisal. Ucapan yang sama untuk semua kru daripada RRI dan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan. Iya, di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi saat ini, Prof, kita memperbincangkan seputar mengukur kepatuhan ASN setelah cuti bersama. Di mana kita ketahui bersama ya, Prof ya, sangat panjang ini libur yang sudah diberikan kepada ASN dan sesuai dengan aturan ini semua sudah harus masuk kerja di hari Senin kemarin, 9 Mei 2022. Nah, Prof, bagaimana sebenarnya Anda melihat ini tingkat kedisiplinan dari ASN saat ini, Prof Faisal? Kita harus melihat dari berbagai sisi kan, ya terkait dengan kedisiplinan itu sendiri. Tetapi sebelum kita masuk ke hal tersebut, tentu kita harus melihat bagaimana tingkat kepatuhan Sulawesi Selatan ini terhadap pemberian pelayanan publik dalam hal ini. Nah, kita sangat terkejut sekali ya dengan penilaian yang diberikan oleh Ombudsman dalam hal ini, yang terkait dengan tingkat kepatuhan daripada lembaga di Sulawesi Selatan. Di mana kita tahu ya tahun 2021 ini ya masyarakat dalam hal ini kepatuhan ya dalam pelayanan publik ini ya untuk Sulawesi Selatan itu berada pada ranking 24 ya dari 34 provinsi. Ini memberikan sebuah indikasi bahwa kedisiplinan dan kepatuhan ASN dalam hal ini dalam memberikan pelayanan publik itu masih istilahnya ya kalau saya mau melihat ya sangat ya kurang patuh lah kalau kita mau sampaikan seperti itu. Kurang patuh. Karena itu diperlukan kepemimpinan yang tegas dan integritas daripada ASN itu sendiri untuk menghayati dan patuh terhadap tugas kewajibannya sebagai aparatur sipil negara sebagai pelayanan publik. Itu sangat disayangkan sekali. Itu sesuai data dari Ombudsman tahun 2021 ya, Prof ya? Iya, betul. Nah sebenarnya apakah aturan-aturan yang ada ini sudah cukup untuk mengontrol kinerja dan juga tingkat disiplin dari ASN kita ini, Prof? Iya ini sebetulnya pemerintah kan sudah melakukan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik kan, SPB itu. Tetapi hasil survei menunjukkan bahwa untuk tingkat Sulawesi Selatan ini kepatuhannya itu secara lembaga itu masih rendah. Dia masih berada di zona kuning. Padahal kalau kita lihat data itu sejak 2014, 2017 semasa Bapak Gubernur Syahrul Yassin Limpo itu pernah kepatuhan daripada lembaga SKPD ya, OPD di Indonesia itu kita berada pada peringkat 1 loh. Peringkat 1, tetapi pada 2021 ini sangat disayangkan ya, turun menjadi tingkat peringkat 24. Nah ini memberikan sebuah indikasi betul bahwa kepatuhan ASN itu di dalam memberikan pelayanan itu masih rendah. Nah ini karena itu bergantung pada
pemimpinnya, apalagi ada OPD yang masih memiliki rapor merah kan, dinas pendidikan, dinas kesehatan. Nah ini yang perlu dievaluasi kembali oleh pemerintah daerah, dan ada adigium bahwa semuanya itu bergantung pada pimpinan dan kepedulian pimpinan. Iya. Tadi Prof sempat menginformasikan kalau Sulawesi Selatan khususnya ini pernah menduduki peringkat pertama ya untuk kepatuhan ASN. Nah, namun sekarang ini sesuai dengan data dari Ombudsman kita menempati ranking 24. Nah, lantas apa sebenarnya ini Prof yang seharusnya dilakukan agar kita bisa juga akhirnya merubah situasi dari ranking 24 kembali meraih di peringkat pertama ini untuk tingkat kepatuhan ASN? Sulsel, Prof. Iya, semuanya itu ini kan bukan persoalan satu pihak ya. Ini banyak pihak dan semua itu berujung pada kepemimpinan. Jadi bagaimanapun diutak-atik, itu semua bergantung pada leadership-nya, kepemimpinannya. Nah, karena itu komitmen dan integritas pemimpin itu perlu perlu peningkatan kepedulian terhadap hal ini. Ya, sehingga benar-benar kita bisa kembali, ya minimal kita masuk zona hijau lah. Zona hijau. Ya, ini zona hijau. Jangan sampai bertengger pada zona kuning, apalagi dari 2017 ranking se-Indonesia terbaik, lalu dia turunkan menjadi ranking 24, peringkat 24. Jadi semuanya itu terpulang, dan juga kita berharap kepada semua pemimpin-pemimpin di SKPD tentu harus memiliki komitmen yang kuat untuk bersama-sama. Dan ini perlu kebersamaan dan istilah saya adalah komitmen dan integritas. Nah itu yang perlu diperkuat oleh BKD dalam hal ini ya. BKD dalam hal ini agar supaya semua ASN, pemimpin-pemimpin di SKPD itu benar-benar menerapkan, memberikan perilaku yang sesuai dengan undang-undang ya nomor 2. Undang-Undang nomor 25 ya, Undang-Undang tentang 25 tahun 2019 tentang pelayanan publik. Komitmen sederhana sekali dan kan? Integritas. Iya, komitmen dan integritas itu aja yang diperlukan. Iya. Kalau sudah ada komitmen, ada integritas ya, baik dari pimpinan maupun bawahan, semua berjalan dengan baik sesuai dengan rule of the game yang ada. Saya kira kita akan berubah dari zona kuning menjadi zona hijau. Nah, lantas bagaimana sebenarnya Anda melihat ini dari tahun 2021 ke tahun 2022 ini, Prof? Sudah maksimalkah pelayanan dari ASN saat ini kepada masyarakat? Ya, ini kan indikatornya kan sangat jelas sekali kan. Yang pertama itu kualitas pelayanan itu dilihat daripada yang pertama, yaitu bagaimana pelayanan itu cepat. Yeah. Bagaimana pelayanan publik ya SKPD itu, OPD itu melayani dengan cepat, dengan mudah, terjangkau dan terukur. Itu kan standarnya di situ. Yeah. Nah, kelihatannya banyak sekali keluhan daripada masyarakat itu terhadap dalam pelayanan. Dia sudah tidak cepat, dia tidak mudah, dia tidak terjangkau, dan dia tidak terukur. Di situ aja dia punya ukuran. Nah, karena itu saya kira perlu ada pengawasan yang ketat juga daripada pemimpin-pemimpin tingkat atas ini, agar ukuran terhadap kepatuhan itu, yaitu yang cepat, mudah terjangkau dan terukur itu bisa diwujudkan. Sehingga kalau pelayanan SKPD, OPD itu sudah cepat, sudah mudah, sudah terjangkau dan terukur, saya kira akan memberikan kepuasan. Tetapi bila hal ini tidak, maka pasti dia tidak akan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Karena masyarakat itu kan intinya cuma satu, dia ingin dilayani dengan cepat, ingin dilayani dengan mudah, ingin dilayani pembiayanya terjangkau dan terukur. Itu aja harapan masyarakat. Nah, namun sampai saat ini ya masih terlihat. Itulah sebabnya dilihat dari segi ukuran penilaian, ya kita berada pada ranking 24. Artinya banyak SKPD, OPD ini di Sulawesi Selatan itu pelayanannya masih tidak cepat, tidak mudah, tidak terjangkau dan tidak terukur. Sehingga ya menimbulkan kekecewaan pada masyarakat itu dalam hal pelayanan publik. Dalam hal pelayanan publik. Ini Prof, ada pendengar kita yang ingin bergabung, kita terima dulu ya. Oke, terputus, dicoba kembali pendengar yang ingin berpartisipasi melalui line telepon kami di 0821
0813333940. Saat ini kami berbincang dengan Bapak Profesor Dr. Faisal Halim ya. Beliau adalah pengamat kebijakan publik Sulawesi Selatan. Lantas tadi kan berbicara seputar kekecewaan yang dialami masyarakat ya dari pelayanan ASN kita, dan ini boleh dikatakan bisa menjadi bahan evaluasi ya Prof ya, agar nantinya ini bisa secara bertahap diperbaiki dan tidak menutup kemungkinan ini kita bisa meraih kembali ranking pertama, dan seperti yang diinformasikan tadi Prof, ini paling tidak masuk zona hijau lah ya, seperti itu Prof. Namun tahan dulu, kita terima dulu pendengar kita yang ingin bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dari Kak Harudin Beta di Kabupaten Jeneponto. Pak Harudin Beta, silakan Pak Harudin Beta di Jeneponto. Assalamualaikum Prof. Faisal Halim. Waalaikumsalam Pak Harudin Beta. Salam hormat. Ya, interaksi kita yang kedua kalinya ini Pak sejauh ini. Iya. Ya. Ini saya punya masukan ini Pak. ASN masa COVID-19 adalah memang tantangan yang tidak abal-abal Pak Prof. Karena itu atasan jangan menilai tingkat kepatuhan masuk kantor. Tetapi atasan harus menilai dengan kriteria yang bersituasi. Antara lain, apakah ada pekerjaan yang terbengkalai? Ya. Apakah ada pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan? Apakah pekerjaan menjadi beban? Ya. Apakah pekerjaan tidak dipolitisir? Demikian, selamat pagi. Selamat pagi Pak Harudin Beta yang ada di Kabupaten Jeneponto ya. Tapi memang benar ya Prof ya, sejauh ini kan biasanya penilaian itu hanya kepada hasil dari absen, tetapi ternyata tidak secara menyeluruh ada kinerja-kinerja seperti yang disebutkan tadi dengan dari Pak Harudin Beta Jeneponto. Bagaimana ini Anda menilainya? Oh iya, itu kalau dulu itu memang sistemnya sistem absen ya. Dan makanya ada istilah kalau dulu ya, tapi dulu ada 702 ya kan, 804 datang jam 7 tidak ada dia kerja, pulang jam 2 atau datang jam 8 tidak ada dia kerja, kemudian pulang jam 4. Tapi kan itu dulu gitu ya Prof ya. Dulu. Tapi sekarang pemerintah itu luar biasa melakukan sebuah pengukuran yang ketat ya, bahkan sekarang sudah berbasis kinerja kan. Jadi semua diukur dengan kinerjanya. Jadi harus orientasi pada hasil, bukan pada hadir. Gitu. Nah, namun demikian nampaknya sekarang ini kelihatannya namanya saja budaya kerja, namanya saja budaya ASN ya, terkadang ya masih seperti tidak memiliki komitmen, tidak memiliki integritas, sehingga semaunya saja datang ya. Masih ada yang menceklok saja baru balik lagi kan begitu. Nah, karena itulah saya kira sistem pemerintahan berbasis elektronik ini adalah sebuah langkah yang dilakukan oleh pemerintah agar supaya benar-benar ASN itu kembali ke hitahnya itu. Kembali bahwa dia sebagai pelayan masyarakat. Di mana jangan sampai masyarakat itu kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh aparatur sipil negara. Karena kita harus tahu bahwa masyarakat itu seluruhnya itu adalah dewan juri yang tidak dilantik. Dia bisa memberikan penilaian-penilaian terhadap apa yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur sipil negara. Nah, terkait dengan pandangan Pak Harudin Beta ini memang dulu, tapi sekarang itu diharapkan ASN ini memiliki sebuah perubahan yang mendasar ya terhadap sistem pelayanan yang diberikan. Jadi tidak lagi terhadap apa yang dinilai tentang hadirnya, tapi yang dinilai tentang apa yang Anda buat di dalam dalam keseharian itu. Jadi ada perubahan-perubahan ya yang harus dilakukan pemerintah oleh selalu kita melakukan perubahan. Ya, saya melihat ini pemerintah memiliki prinsip Suzuki, ya inovasi tidak henti di dalam pemberian pelayanan. Tetapi ya begitu, kembali lagi kepada pengawasan. Pengawasan. Nah, di sini pengawasan pimpinan, bahwa pengawasan melekat kan, nah pengawasan pimpinan, pengawasan masyarakat. Nah, tapi semua itu terpulang pada komitmen dan integritas pegawai negeri sipil itu sendiri. Ya, bagaimanalah pegawai negeri sipil ini merasa ya, agar supaya benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya itu.
melayani masyarakat. Karena ya setiap tanggal 1 tidak pernah tidak bunyi itu dia punya nomor telepon itu. Ya 3346 itu kalau BNI kan 3346 langsung bunyi itu. Nah, tidak pernah ketinggalan itu. Tanggal 1 pasti dia terima itu. Apalagi sudah ada tunjangan, ada apalagi kenaikan tunjangan hari raya, macam-macam. Jadi memang harus selaras ya Prof ya? Iya, tetapi kan kembali lagi kepada orangnya itu sendiri, dan semua sekali lagi orangnya itu sendiri ya benar, tapi terpulang lagi kepada pengawasan, dan pengawasan itu selalu berbasis tingkat atas, eksekutifnya peduli enggak terhadap hal ini. Nah kalau kita lihat survei, dan survei ini tidak main-main ya, memiliki indikator yang ketat. Nah kita melihat bahwa Sulawesi Selatan berada pada peringkat 24 dari 34 provinsi. Ini memberikan indikasi bahwa kita masih lemah dalam hal ini, masih lemah. Kembali lagi tadi ke kata kecewa, dan kekecewaan ini yang sering dialami oleh masyarakat ketika berada di tempat pelayanan publik. Inilah yang mungkin harus menjadi bahan evaluasi ya dari para ASN kita, dan tidak menutup kemungkinan secara bertahap nanti dari ranking 24 di tahun 2021 bisa naik lah, paling tidak ini masuk ke zona hijau ya Prof. Semua itu bisa kan pernah dilakukan kan. Baik. 2014 2000 pernah. Tetapi bisakah terulang kembali? Semua terpulang pada pimpinan dan seluruh ASN di Sulawesi Selatan ini. Mari berbuat, mari melaksanakan tugas dan fungsi, layani masyarakat dengan cepat, layani masyarakat dengan mudah, layani masyarakat dengan terjangkau, biaya terjangkau, dan layani masyarakat dengan secara terukur. Kita komitmen di situ saja. Dan mudah-mudahan harapan kita, insya Allah 2022, 2023, Sulsel dari 24 dia berubah itu. Tidak usah ranking 1 ya, berubah mungkin masuk ke zona 10, peringkat 10, peringkat 8. Nah, semua terpulang pada komitmen dan integritas pimpinan dalam hal ini. Ini yang paling sering dikatakan oleh Prof ya, komitmen dan integritas ini sepertinya yang menjadi kata kunci yang harus dilakukan oleh ASN, sehingga kepatuhan dari ASN, kedisiplinan dari ASN ini dengan komitmen dan integritas bisa menaikkan ranking kita dari 24 ke ranking 1 paling tidak lah ya. Itu doa kita bersama. Terima kasih Prof. Harapan seperti iya. Kalau saya mau mengatakan, saya mau mengatakan kalimat terakhir, mari jadikan ini sebagai siri bagi kita semua. Siri bagi para masyarakat Sulawesi Selatan, siri bagi pemimpin Sulawesi Selatan. Ya, ini adalah tekad kita bagaimana merubah dari 24 masuk kembali ke zona hijau, dan minimal masuk kepada ranking 10 terbaik se-Indonesia. Amin. Terima kasih kalau begitu untuk kebersamaannya Prof. Dr. Faisal Halim sudah bersama dengan kami di RRI Makassar. Sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pulau 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita dengan narasumber kita tadi ya. Ada Bapak Profesor Dr. Faisal Halim. Beliau adalah pengamat kebijakan publik Sulawesi Selatan. Nah, yang paling harus digarisbawahi adalah komitmen dan juga integritas, dengan harapan sesuai dengan data dari Ombudsman Republik Indonesia yang Sulsel saat ini menempati posisi ranking ke-24 ya untuk ukuran tingkat kepatuhan ASN. Ini secara bertahap dengan keberadaan komitmen dan integritas bisa menaikkan posisi paling tidak masuk ke zona hijau, dan tidak menutup kemungkinan juga kita bisa kembali meraih peringkat pertama yang pernah dipegang oleh Sulawesi Selatan. Saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Hari ini hari Selasa 10 Mei 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi.